Jumpa lagi Sobat Bolokotono TV Plus, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas kisah pelarian dari Alcatraz, 3 orang pria, 1 sendok, dan misteri yang tak pernah terpecahkan. Mengenal penjara Alcatraz. Alcatraz, sebuah pulau kecil yang terletak di tengah Teluk San Francisco, Amerika Serikat, dikenal sebagai salah satu penjara paling ketat dan menakutkan di dunia. Dibuka pada tahun 1934, penjara ini dibangun untuk menampung para penjahat paling berbahaya dan para pelanggar berulang. Julukan, The Rock, atau Batu, menggambarkan betapa kerasnya tempat ini, baik dalam hal keamanan maupun kondisi hidup di dalamnya. Selama 29 tahun operasionalnya, Alcatraz menjadi rumah bagi banyak narapidana terkenal seperti Al Capone dan George "Machine Gun" Kelly. Dengan tembok tebal, pengawasan ketat, dan perairan dingin yang mengelilingi pulau, Alcatraz dianggap sebagai penjara yang tidak bisa ditembus. Setiap orang yang mencoba melarikan diri dihadapkan pada kematian, baik oleh penjaga bersenjata atau lautan yang mematikan. Alcatraz bukan hanya sekadar penjara. Sebelum dijadikan penjara, pulau ini digunakan oleh militer Amerika Serikat sebagai benteng pertahanan pada pertengahan abad ke-19. Ketika diubah menjadi penjara federal, tempat ini dirancang untuk menahan narapidana dengan risiko pelarian tinggi dan pelanggar aturan di penjara lain. Berkat isolasi alamiahnya di tengah perairan dingin, Alcatraz menjadi tempat yang sangat ideal untuk mencegah pelarian. Sistem keamanan di Alcatraz adalah yang terbaik pada masanya. Setiap sel memiliki pintu baja tebal dan sistem penguncian otomatis. Seluruh area penjara diawasi oleh petugas bersenjata, sementara perairan di sekitarnya dijaga oleh penjaga pantai. Temperatur air Teluk San Francisco yang dingin, berkisar antara 10–12 derajat Celcius, menjadikannya ancaman nyata bagi siapa saja yang nekat berenang. Para narapidana yang menghuni Alcatraz menjalani kehidupan yang sangat keras. Mereka tidak hanya dipisahkan dari masyarakat, tetapi juga dari narapidana lain. Kegiatan sehari-hari sangat terbatas, dan sebagian besar waktu dihabiskan di dalam sel kecil. Penjara ini memiliki aturan yang sangat ketat, di mana pelanggaran sekecil apapun dapat berujung pada hukuman tambahan. Meskipun demikian, ada program kerja yang disediakan untuk narapidana sebagai sarana rehabilitasi. Namun, bagi banyak tahanan, terutama mereka yang dihukum karena kejahatan berat dan berulang, Alcatraz adalah tempat terakhir mereka sebelum masa akhir hidup di balik jeruji besi. Namun, pada tahun 1962, sebuah cerita epik tentang keberanian dan kecerdikan lahir dari Alcatraz. 3 pria Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin berhasil melakukan pelarian yang hampir mustahil. Hanya dengan menggunakan sendok sebagai alat utama, mereka menggali jalan menuju kebebasan dan melampaui segala batas yang pernah ada di penjara tersebut. Dengan tekad baja, kecerdikan, dan alat yang sangat sederhana, mereka mencoba melakukan yang tak pernah berhasil dilakukan orang lain. Frank Morris, sang pemikir. Frank Morris adalah seorang narapidana yang terkenal dengan kecerdasan luar biasa. IQ-nya yang tinggi membuatnya tidak hanya cepat belajar, tetapi juga menjadi otak di balik berbagai rencana pelarian dari penjara sebelumnya. Sebelum tiba di Alcatraz, Morris sudah beberapa kali mencoba melarikan diri dari penjara lain, dan meskipun selalu gagal, semangatnya tidak pernah padam. Ketika dipindahkan ke Alcatraz pada tahun 1960, Morris melihat kesempatan baru. Dengan pengamatan tajam, ia mulai mempelajari struktur penjara, rutinitas penjaga, dan kelemahan sistem yang ada. Morris tahu bahwa kabur dari Alcatraz akan menjadi tantangan terbesar, tetapi ia juga percaya bahwa setiap tempat, betapapun ketatnya, pasti memiliki celah. Di dalam selnya yang sempit, Morris mulai menyusun rencana pelarian. Dia menyadari bahwa tembok di balik wastafel selnya sedikit rapuh. Dengan alat yang tepat, tembok itu bisa dipecah, dan di baliknya terdapat lorong teknis yang jarang diawasi. Namun, Morris tidak bisa melakukannya sendiri. Ia butuh sekutu. John dan Clarence Anglin, saudara setia. John dan Clarence Anglin adalah 2 bersaudara yang tumbuh besar bersama di peternakan keluarga di Georgia. Mereka dikenal sebagai perampok bank ulung yang selalu bekerja sama dalam setiap aksinya. Meski sering tertangkap, 2 bersaudara ini tak pernah terpisahkan, bahkan di dalam penjara.
Ketika mereka dipindahkan ke Alcatraz, John dan Clarence segera menjadi sekutu Frank Morris. Mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan, keberanian, kesetiaan, dan keahlian dalam pekerjaan tangan. Morris yakin bahwa bersama kedua bersaudara ini, pelarian besar dari Alcatraz bisa diwujudkan. Mereka bertiga mulai merencanakan setiap langkah dengan cermat. Kunci utama dalam pelarian mereka adalah menjaga agar rencana ini tetap tersembunyi dari penjaga penjara. Setiap malam, saat suasana tenang, mereka mulai menggali dinding sel masing-masing dengan sendok logam yang mereka curi dari ruang makan. Sendok sebagai alat kebebasan. Bagi sebagian besar orang, sendok hanya alat makan biasa. Namun, bagi Morris, John, dan Clarence, sendok adalah kunci kebebasan. Dengan hati-hati, mereka menggunakan sendok tersebut untuk mengikis dinding di belakang wastafel sel mereka. Setiap malam, sedikit demi sedikit, mereka mengikis beton dan batu bata, menciptakan lubang yang cukup besar untuk dilewati. Segala sesuatunya dimulai dengan alat yang tampak sepele, sebuah sendok. Sendok ini diambil dari ruang makan penjara, dan meskipun sederhana, itu menjadi kunci keberhasilan mereka. Setiap malam, selama berbulan-bulan, mereka diam-diam bekerja untuk mengikis dinding sel mereka menggunakan sendok tersebut. Dinding penjara Alcatraz terbuat dari beton, tapi bagian di belakang wastafel tempat mereka memulai usaha pelarian ternyata lebih rapuh dan bisa diolah dengan sabar. Selama lebih dari setahun, Morris dan Anglin bersaudara bekerja dengan sabar mengikis dinding di sekitar ventilasi kecil di bagian belakang sel mereka. Mereka bekerja dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan para penjaga. Setiap malam, mereka menggali sedikit demi sedikit, menggunakan sendok untuk mengikis beton. Setelah bekerja selama berjam-jam, mereka menyembunyikan hasil pekerjaan mereka dengan karton atau benda lain yang ada di sekitar sel. Penggalian tersebut berlangsung lebih dari 9 bulan. Saat malam tiba, mereka menunggu sampai semuanya tenang, lalu memulai pekerjaan mereka. Setiap malam, mereka menggali lubang yang sedikit lebih besar, sambil tetap waspada terhadap penjaga yang berpatroli. Mereka menggunakan alat-alat sederhana lain yang berhasil diselundupkan, seperti alat pemotong dari sendok yang sudah dimodifikasi menjadi lebih tajam. Untuk menyembunyikan pekerjaan mereka, ketiga narapidana ini menggunakan bahan-bahan sederhana seperti karton dan cat untuk menutupi lubang yang mereka buat. Menyiapkan rakit darurat. Setelah berhasil membuka jalan ke lorong teknis, mereka masih harus menghadapi satu tantangan besar lainnya, lautan dingin di sekitar Alcatraz. Untuk itu, mereka membutuhkan rakit. John dan Clarence berhasil mengumpulkan beberapa jas hujan yang kemudian dijahit dan direkatkan untuk membuat rakit darurat. Mereka juga membuat dayung dari kayu lapuk yang mereka temukan di sekitar penjara. Semua ini dilakukan dengan risiko besar, karena setiap kali mereka bergerak ke lorong, mereka bisa tertangkap. Namun, keberanian mereka tak pernah goyah. Pelarian besar. Pada malam tanggal 11 Juni tahun 1962, ketiganya merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik mereka. Saat malam semakin larut dan suasana tenang, mereka meninggalkan sel mereka satu persatu melalui lubang di belakang wastafel. Mereka menyelinap melalui lorong sempit di belakang sel, memanjat ke atap, dan turun menuju area luar penjara. Begitu mereka mencapai atap penjara, mereka menurunkan diri dengan hati-hati keluar tembok menggunakan kabel yang dibuat dari lembaran logam tipis. Dari sana, mereka menyelinap menuju tepi pulau, di mana rakit jas hujan mereka telah menunggu. Air di sekitar Alcatraz terkenal dingin dan berbahaya, tapi tak ada waktu untuk ragu. Dengan hati-hati, mereka membawa rakit darurat mereka menuju tepi pulau. Rakit tersebut tampak rapuh, namun itu adalah satu-satunya harapan mereka untuk menyeberangi Teluk San Francisco yang dingin dan berbahaya. Mereka meluncur ke dalam air, dan mulai mendayung menjauh dari Alcatraz, menuju kebebasan yang sangat mereka impikan. Mereka mendayung rakit mereka dengan apa saja yang bisa digunakan, berusaha keras untuk tetap berada di atas permukaan air yang dingin. Setiap kayuhan terasa berat, tapi mereka terus melangkah maju, mengarungi lautan gelap yang penuh ketidakpastian. Misteri yang tak terpecahkan. Pagi harinya, saat sipir melakukan pengecekan rutin, mereka menemukan sel Frank, John, dan Clarence kosong.
Kardus yang menutupi lubang di dinding masih di tempatnya, tapi begitu diperiksa lebih jauh, ketiga pria itu telah lenyap. Alcatraz, yang selama ini dianggap tak bisa ditembus, baru saja dipermalukan oleh 3 orang dengan kecerdasan dan tekad yang luar biasa. Pihak berwenang langsung melancarkan pencarian besar-besaran. Tim penyelamat, perahu patroli, dan helikopter dikerahkan untuk mencari tanda-tanda dari ketiga pria tersebut. Namun, meski pencarian dilakukan secara intensif, mereka tidak pernah ditemukan. Beberapa teori bermunculan, ada yang mengatakan mereka tenggelam dan tewas di laut, tubuh mereka tak pernah ditemukan. Teori lain mengatakan bahwa mereka berhasil mencapai daratan dan hidup dalam persembunyian, mungkin di negara lain. Misteri ini tetap menjadi salah satu pelarian penjara terbesar dalam sejarah, dan hingga kini belum ada jawaban pasti. Setelah kaburnya Morris dan Anglin bersaudara, pihak berwenang melakukan pencarian besar-besaran. Rakit darurat mereka ditemukan beberapa hari kemudian di pantai Angel Island, beberapa kilometer dari Alcatraz. Barang-barang pribadi mereka, termasuk foto-foto keluarga dan beberapa barang kecil, juga ditemukan di lokasi yang sama. Namun, tak ada tanda-tanda keberadaan mereka. FBI menganggap bahwa ketiganya kemungkinan besar tenggelam di perairan dingin Teluk San Francisco. Mereka menyatakan bahwa arus kuat dan suhu air yang sangat rendah akan membuat pelarian hampir mustahil. Namun, tidak ada mayat yang pernah ditemukan, dan tak ada jejak yang mengkonfirmasi nasib mereka. Bertahun-tahun kemudian, berbagai teori muncul tentang nasib ketiga pria tersebut. Beberapa saksi mata mengklaim melihat mereka di Amerika Selatan. Bahkan, pada 2013, FBI menerima surat dari seseorang yang mengaku sebagai John Anglin, yang mengatakan bahwa ia dan saudara-saudaranya berhasil kabur dan hidup dalam persembunyian. Namun, hingga kini, kebenaran tentang nasib mereka tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika. Kisah pelarian dari Alcatraz oleh Frank Morris, John, dan Clarence Anglin menunjukkan kepada kita betapa besar kekuatan tekad manusia. Dengan kecerdikan, kesabaran, dan semangat yang tak kenal lelah, mereka melakukan apa yang selama ini dianggap mustahil. Meski hanya menggunakan alat sederhana seperti sendok, mereka berhasil menembus benteng yang dianggap tak bisa ditaklukkan. Pelarian dari Alcatraz menunjukkan bahwa kecerdikan dan kreativitas adalah alat yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Ketiga pria ini tidak menyerah pada keadaan mereka yang sulit dan berhasil memanfaatkan sumber daya sederhana, seperti sendok, untuk meraih tujuan mereka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa batasan seringkali hanya ada dalam pikiran kita, dan dengan berpikir di luar kotak, kita bisa menemukan solusi yang tak terduga. Mungkin kita tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ketiga pria itu. Apakah mereka selamat dan berhasil hidup bebas, atau tenggelam dalam perairan dingin Teluk San Francisco? Namun, satu hal yang pasti, mereka telah mengajarkan kita bahwa tak ada batasan yang tak bisa dilampaui ketika kita memiliki keinginan yang kuat dan keberanian untuk bertindak. Kisah pelarian dari Alcatraz oleh Frank Morris dan Anglin bersaudara tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal dunia. Dengan alat sederhana seperti sendok, mereka merencanakan dan melaksanakan pelarian yang hampir mustahil. Hingga hari ini, keberadaan mereka masih menjadi teka-teki. Namun, di balik misteri tersebut, kisah ini menyimpan banyak pelajaran berharga tentang kecerdikan, ketekunan, kerjasama, dan harapan. Pelarian ini membuktikan bahwa meskipun dunia menganggap sesuatu sebagai tak mungkin, dengan kecerdikan, kreativitas, dan keberanian, kita bisa menembus batas-batas yang tampaknya tak dapat dilewati. Setahun setelah pelarian 3 narapidana, mulai dilakukan penutupan Alcatraz. Salah satunya penyebab NUA adalah kondisi struktural bangunan yang semakin memburuk. Bentuk asli penjara yang sudah tua mulai tidak layak huni, sementara dinding-dinding dan fasilitas lainnya perlahan-lahan terkikis oleh angin laut yang asin dan keras. Selain itu, biaya operasional yang semakin membengkak juga menjadi pertimbangan. Karena lokasinya yang terpencil, semua pasokan, mulai dari air minum hingga makanan, harus diangkut dengan perahu ke pulau ini. Hal ini membuat biaya menjalankan penjara jauh lebih mahal dibandingkan penjara lain di daratan. Namun, ada faktor lain yang turut mempercepat penutupan penjara ini, yakni kritikan terhadap rezim keras yang diterapkan di Alcatraz.
Para tahanan dikurung dalam kondisi yang sangat ketat, dengan sedikit akses ke aktivitas rekreasi atau kontak dengan dunia luar. Mereka dijaga dengan pengawasan yang intensif, dan banyak yang mengalami tekanan mental akibat isolasi yang berat. Metode ini lama-kelamaan memicu kontroversi, karena banyak pihak yang mempertanyakan apakah sistem penjara seperti ini sesuai dengan hak asasi manusia. Pada akhirnya, kombinasi dari biaya tinggi, kondisi bangunan yang memburuk, serta tekanan untuk mengubah sistem pemasyarakatan di Amerika Serikat mendorong pemerintah untuk menutup Alcatraz pada tanggal 21 Maret tahun 1963. Hingga kini, Alcatraz masih menyimpan cerita-cerita menegangkan tentang kekejaman, misteri, dan pelarian yang belum terpecahkan, menjadikannya salah satu situs sejarah paling terkenal di dunia. Itulah kisah 3 pria yang kabur dari penjara Alcatraz dengan hanya menggunakan sendok. Pelarian ini menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu, menginspirasi banyak orang tentang arti kebebasan, harapan, dan tekad manusia yang tak pernah padam. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.